Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Ayyuhal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin, jamaah Masjid Jami' Al-Isyad yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih berada dan mengikuti majelis ilmu yang mana ini adalah salah satu taman-taman surga yang mudah-mudahan kita bertemu di taman surga yang Allah ya Allah. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Jami' Al-Isyad yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalal, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pembahasan Fiqih Al-Wajiz karya Syekh Abdul Hamid Badawi, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas waktu-waktu salat, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih pada kitab salat, yaitu bab salat pada bagian adzan. Dan jemaah sekalian, azza wa jalla, Syekh Abdul Hamid Badawi menjelaskan hukum adzan, bahwasanya hukum adzan huwa i'lanu bi dukhulil waqti shalah. Dia adalah pengumuman atau informasi ajakan ketika sudah masuk waktunya salat, bi alfadil mahsusah, dengan lafaz khusus atau lafaz tertentu. Wa huwa wajib, dan hukum ada di sini Syekh menjelaskan bahwasanya wajib dikumandangkannya adzan, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Malik bin Huwairits ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah, apabila telah datang waktu salat, falyu'adzil lakum ahadukum, maka hendaknya salah satu dari kalian untuk mengumandangkan adzan. Wal yaqatu ahdarukum, dan hendaknya dari kalian menjadi imam, terutama yang besar, baik itu besar keimanannya, besar keilmuannya, dan juga besar dari segi umurnya. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Malik ibn Huwairits bil adzan, untuk adzan. Wal amru bil ijabi kama huwa ma'lum, karena sesungguhnya perintah
yang telah Rasulullah sampaikan kepada Malik bin Huwairits adalah sebuah kemakluman. Dan ini juga dijelaskan di dalam hadis Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wazara bina qauman, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang bersama kami, lam yakun gaznu bina hatta yusbiha wa yandur. Beliau terus melanjutkan peperangannya bersama kami sampai waktu pagi, sampai waktu subuh, dan sampai melihatnya. Fa in sami'a adana kafa'ahu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar adzan, maka kafa'ahu, beliau mencukupkan, menahan dulu dirinya dan para sahabat untuk tidak memerangi. Wa illam yasma' adzan, dan apabila tidak mendengar adzan, azar alaihi, maka Rasulullah melanjutkan perangnya terhadap mereka. Dan jemaah azan Allah wa iyyakum, adzan di sini adalah sebuah syariat. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana ini adalah awal hijriah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu belum ada adzan. Jadi adzan itu adanya ketika hijrah ke Madinah. Kemudian jemaah sekalian, adzan ini juga menjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan tentang hukum adzan ini sendiri. Apakah hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah? Yang mana kita tahu bahwa fardhu ain di sini adalah wajib yang apabila kita meninggalkan maka berdosa. Akan tetapi fardhu kifayah di sini adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakan dari satu daerah tersebut sudah mengerjakan, maka pekerjaan kita gugur, sudah tidak ada lagi kewajiban. Sama seperti hukum mengurusi jenazah. Misalkan di satu tempat ada yang sudah mengurusi jenazah, maka tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk mengurusinya. Maka ini hukum dari fardhu kifayah. Sama ada lagi juga memiliki hilang di antara ulama. Maka pendapat yang paling kuat, hukum dari adzan ini adalah fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Jadi ketika di satu daerah, di satu tempat kita sudah mendengar adzan, maka kita tidak perlu menggunakan adzan lagi, karena sudah diwakilkan dengan tempat yang lain. Kita sudah mendengar. Tetapi apabila kita ingin adzan, maka itu pun tidak ada larangannya, diperbolehkan. Dan kemudian adzan ini juga hanya dikumandangkan pada sholat fardu saja, yaitu pada sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan. Tidak untuk sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat duha, kemudian sholat gerhana, sholat Idul Fitri, Adha, maka itu tidak ada kewajiban lagi untuk adzan, karena adzan ini dikumandangkannya hanya untuk sholat fardu saja, sholat 5 waktu yang telah Allah wajibkan atas wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian jemaah sekalian, azan ini dikumandangkan atau diwajibkan hanya untuk kaum laki-laki saja. Jadi bukan untuk kaum wanita. Kemudian bagaimana, apakah boleh wanita mengumandangkan azan? Boleh, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, di daerah tersebut hanya diisi oleh kaum wanita saja. Jadi di satu daerah misalnya kumpulan para wanita, para janda, janda saja di sini. Maka di saat itu wanita yang membolehkan azan, karena yang mendengar hanya wanita sendiri. Ketika dia azan, kemudian di daerah tersebut masih ada laki-laki, maka ini hukumnya haram. Ulama sepakat hukumnya haram, karena kita tahu bahwa salah satu aurat wanita adalah dari suaranya. Ketika suaranya terdengar, terutama oleh kaum laki-laki, dan itu tidak ada untuk syar'inya, sedangkan kita tahu masih ada laki-laki yang harusnya ada tetapi malah wanita yang ada, maka ini hukumnya haram. Kemudian syarat yang kedua, ketika seorang wanita akan mengumandangkan azan, maka tidak boleh menimbulkan fitnah sama sekali. Jadi ketika masih terdapat fitnah, maka tidak boleh mengumandangkan azan dari kaum wanita, kecuali memang ada laki-laki yang di saat itu tidak sama sekali dari kalangan laki-laki mampu untuk azan, dan akhirnya wanita yang azan, jika ini tidak timbul fitnah, akan tetapi sebetulnya menjadi fitnah untuk laki-laki. Sekian banyak laki-laki tidak ada yang bisa azan, maka ini menjadi fitnah untuk dirinya.